Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Erlanda Astri dengan NIM 2238 1038. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah wudhu. Wudhu adalah cara membersihkan sebagian anggota tubuh dengan air. Wudhu dilakukan sebelum kita sholat agar badan kita suci. Kalau kita tidak berwudhu, nanti sholat kita tidak sah. Ayat-ayat Al-Quran tentang wudhu. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita berwudhu di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuhlah wajah, tangan sampai siku, usaplah kepala, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Di sini. Nah, di sini kita akan masuk ke rukun wudhu. Di saat berwudu, kita harus tahu rukun-rukun dalam berwudu. Di sini, saya akan menjelaskan hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Ketika kita tidak melakukan hal ini, maka wudu kita tidak akan sah. Untuk itu, kita wajib melakukannya. Setelah itu, ibu akan ulangi deh semuanya, udah biar serasa videoku. Nah, di sini kita akan masuk ke rukun wudhu. Di saat berwudhu, kita harus tahu rukun-rukun dalam berwudhu. Di sini saya akan menjelaskan hal yang wajib dilakukan ketika berwudhu. Ketika kita tidak melakukan hal ini, maka wudhu kita tidak akan sah. Oke, dan rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu niat dalam hati. Contohnya, aku berniat wudhu karena Allah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib, yaitu harus berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita masuk ke hal yang membatalkan wudhu. Setelah itu kita akan mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Pentingnya untuk kita ketahui hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu agar dapat mengetahui kapan harus berwudhu dan kembali sebelum sholat. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, diantaranya yang pertama itu buang air kecil atau buang air besar. Di saat anak-anak pipis atau BAB, anak-anak harus berwudhu kembali karena wudhunya telah batal. Yang kedua itu tidur berbaring atau tertidur lama. Di saat kita tertidur lama, kita kehilangan kesadaran dan wudhu kita akan batal. Yang ketiga, pingsan atau hilang akal. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Oke, dan kita masuk manfaat wudhu. Ibu akan menjelaskan manfaat ketika kita berwudhu dengan baik dan benar. Yang pertama itu membersihkan tubuh kita. Yang kedua, membasuh salat menjadi sah. Yang ketiga, mengajarkan kita untuk disiplin dan rapi. Dan yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.